Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen di sini. Video kali ini gue akan kasih kalian rekomendasi yang lain untuk headset multiplatform yang mikrofonnya udah detachable juga. Ini adalah Sades F-Power. Kalau misalnya kalian penasaran untuk item yang ini, tonton dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang baru kali ini pertama kali ke channel ini, mungkin jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak akan ketinggalan konten-konten yang nantinya akan gue upload. Dan juga gue biasanya live streaming setiap hari Minggu antara jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi oke, nggak usah lama-lama lagi, gue langsung aja mulai videonya. Untuk packingan dari Sades F-Power menurut gue nggak ada yang spesial, biasa aja. Dan yang bisa kalian temukan di dalam packingan untuk Sades F-Power ini ada satu unit headsetnya, kemudian ada satu audio splitter, ada satu manual book dan juga kartu garansi. Kemudian ada satu set stiker-stiker Sades yang biasanya kalian temukan di packingan Sades. Untuk spesifikasi teknis dari Sades F-Power, ini driver berukuran diameter 50 mm dengan rentang frekuensi di 20 Hz sampai 20 kHz. Kemudian sensitivitasnya ada di kurang lebih 101 desibel, tahanan sebesar 32 ohm, dan untuk power outputnya ini ada di 15 mW. Mikrofonnya sendiri ini memiliki pola tangkapan omnidireksional, dan kabel audionya ini ada di panjang 1,5 mm, sedangkan untuk kabel dari audio splitternya ini ada di angka 1,2 meter. Untuk desain dari Sades F-Power ini menggunakan desain headset over ear yang bentuk ear cup-nya sendiri bulat. Kemudian di bagian headband-nya ini retractable, jadi bisa kalian tarik untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian masing-masing. Kemudian pada bagian luar dari sisi ear cup-nya ini ditempatkan logo Sades pada kedua sisi kiri dan kanannya. Dan headset ini sama sekali nggak ada RGB lighting ya, jadi mungkin buat kalian yang tim no RGB no party mungkin ini kalian nggak bakalan suka. Untuk desain dari headset ini juga finishingnya ini adalah finishing matte bukan glossy. Kemudian mikrofonnya ini udah detachable, jadi kalau misalnya nggak ingin kalian pakai bisa kalian copot. Dan untuk audio dongle-nya juga yang pada bagian kabel ini menurut gua nggak gede, kecil aja untuk mute dari mikrofonnya dan juga untuk pengaturan volumenya. Dan untuk audio jack-nya ini audio jack 3,5 mm TRRS dengan bentuk L-shape. Audio splitternya juga ini bisa kalian gunakan kalau misalnya ingin kalian pakai di PC ataupun laptop yang menggunakan dua colokan terpisah antara audio dan mikrofon. Tapi kalau misalnya ingin kalian pakai di smartphone kalian nggak perlu pakai audio splitternya, tinggal langsung colok aja. Nah, untuk material dari headset ini memang masih menggunakan bahan plastik, tapi menurut gua sama sekali nggak ada kesan murahan. Plastik yang digunakan menurut gua finishingnya udah cukup oke, udah cukup kokoh. Begitu pula dengan bagian headbandnya, ini menggunakan bahan metal ya. Jadi ya ini kokoh-kokoh aja selama pemakaian kalian nggak terlalu barbar. Untuk bahan synthetic leather pada bagian headband dan pada bagian earmuff-nya ini juga menurut gue ini udah cukup halus, sama sekali nggak ada kesan gatal waktu gue pakai. Kemudian pada bagian kabel ini ada bahan yang rubber ya, jadi bukan plastik ataupun paracord ataupun nilon braided. Tapi menurut gue ini udah cukup oke, fleksibel juga. Untuk bagian cable management sama sekali nggak ada gangguan menurut gue. Dan finishing dari headset ini keseluruhannya menurut gue ini udah cukup rapih. Dan ya nggak ada kesan murahan sama sekali pada material untuk Sades F-Power. Kalau dari sisi kenyamanan ada beberapa hal yang ingin gue bahas. Yang pertama adalah clamping force-nya dulu. Nah, clamping force dari Sades F-Power menurut gua ini udah cukup pas, standar, nggak berlebihan, tapi nggak juga longgar. Jadi kalau menurut gua sama sekali nggak ada kesan sakit misalnya digunakan dalam waktu yang lama. Dan menurut gua juga kalau misalnya kalian adalah pengguna kacamata, ini sama sekali nggak ada masalah. Karena clamping force-nya tadi yang udah pas, jadi tekanan pada bagian pinggiran kacamata ini menurut gua nggak ada ya. Jadi ini udah cukup oke. Kemudian untuk isolasi suara dari headset ini menurut gua karena ear cup-nya terbilang cukup gede. Jadi ada sedikit suara yang bocor dari luar di bagian sisi pinggiran belakang untuk ear cup-nya. Dan untuk ketebalan dari earmuff-nya sendiri pun ini busanya memang nggak terbilang tebal-tebal amat ya. Ini udah cukup pas lah. Nggak bisa dibilang tebal, tapi nggak bisa juga dibilang tipis. Cuman sekali lagi karena clamping force-nya pas, gua sama sekali nggak ada kesan sakit di bagian earmuff-nya. Dan juga untuk kabelnya, ini karena bahannya bukan paracord ataupun nilon braided dan juga nggak terlalu tebal. Jadi waktu dipakai gua nggak ada kesan di mana kabelnya mengganggu pada bagian pinggiran pundak gua. Dan untuk ear cup-nya karena ini nggak bisa di-rotate, jadi gua nggak bisa taruh di leher untuk diistirahatkan saat gua nggak pakai. Jadi ini cukup mengganggu di bagian dagu dan di leher gua ya. Dan untuk audio dongle-nya pun yang kecil, ini menurut gua pas ya. Gua nggak terlalu suka dengan audio dongle yang gede, yang saat menggantung itu ada kesan berat pada bagian kabelnya. Tapi untuk ini gua rasa
Gua suka dengan ukuran audio dongle yang kecil kayak gini. Dan untuk headset ini sendiri pun karena beratnya cuma 265 gram, jadi kalau misalnya gua pakai dan gerakan gua kurang di bagian kepala, gua mungkin bisa lupa kalau gua lagi pakai headset karena ini udah terbilang ringan. Untuk suara yang dihasilkan dari driver headset ini, kalau menurut gua, karakter suaranya bisa dibilang ada di karakter suara V-shape yang mungkin mendekati ke flat ya. Di frekuensi low-nya ini agak sedikit maju, sementara middle-nya ini agak sedikit mundur. Dan untuk frekuensi high-nya menurut gua ini lumayan dominan ya. Bassnya ini cukup punchy, bulat, bersih juga kalau menurut gua. Sementara untuk vokalnya sendiri menurut gua ini lumayan tebel, tapi agak sedikit ada kesan kasarnya. Begitu pula untuk high-nya atau di treble-nya, menurut gue ini agak cukup nusuk karena gue bilang tadi frekuensi high-nya ini agak lumayan dominan dibandingkan frekuensi yang lainnya. Jadi kalau saran gue, misalnya kalian ingin pakai headset ini, mungkin bisa di-set di equalizer agar high-nya bisa diturunin dikit, biar nggak ada kesan capek di bagian pendengaran kalian kalau misalnya dipakai dalam waktu yang lama. Tapi untuk micro detail dari suara-suara yang dihasilkan di driver ini, menurut gue ini udah cukup dapet, sound-nya udah cukup jelas. Untuk sound stage-nya sendiri pun kalau menurut gue ini udah standar aja, nggak terlalu over. Dan separasi suaranya pun setelah gue coba ini oke juga. Pemisahan suara kiri dan kanan dari drivernya lumayan oke. Jadi kalau misalnya kalian pakai main FPS kompetitif, kalian bisa dengan jelas untuk membedakan arah suara tembakan dari kiri dan kanan atau langkah kaki musuh kalian. Dan untuk output suaranya ini lumayan kencang. Jadi kalau misalnya gua pakai untuk gua sendiri, gua set di volume mungkin di kisaran 65 sampai 80% itu udah cukup ya. Biar pendengaran kalian nggak terlalu capek waktu pakai headset ini dalam waktu yang lama. Dan gua tadinya mau ngerekam untuk kualitas suara mikrofon dari headset ini. Tapi sayangnya di luar itu lagi rame dengan kembang api karena ini ternyata malam tahun baru Cina. Jadi ya gua harus nunggu sebentar biar gua bisa rekam dengan suara yang agak sedikit silent buat kalian dengerin. Dan ya oke, setelah nunggu kembang apinya selesai, suara yang kalian dengar saat ini adalah suara yang dihasilkan dari rekaman langsung dari mikrofon Sades F-Power. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suaranya dan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurut gua suaranya udah lumayan natural sih, vokalnya udah lumayan tebel, tapi mungkin menurut gua ada sedikit kompresi suara yang berasa ya. Dan ya karena pola tangkapannya omnidireksional, kalau misalnya kalian ngetik, mikrofonnya masih bisa ke pick up dengan cukup baik ya kalau menurut gue. Jadi silakan kalian nilai sendiri ya. Di sini gue coba ngetik dan gue pencetnya juga nggak kenceng-kenceng amat dan ya masih kedengeran ya menurut gue. Ya kayak gitulah untuk kualitas suara dari mikrofon Sades F-Power. Headset ini saat ini dijual dengan harga 264.000 oleh Sades Official Store-nya di Marketplace. Dan menurut gue sendiri untuk price to value-nya menurut gue ini masih cukup worth it. Tapi mungkin kalian bisa untuk pikirkan lagi untuk kelemahan yang tadinya gue sebutin di awal, yaitu dimana ear cup-nya nggak bisa diputar, jadi agak nggak nyaman kalau misalnya diistirahatkan di bagian leher. Kemudian kesan kasar pada suara yang dihasilkan di frekuensi mid dan high-nya, dan juga untuk ukuran ear cup yang lumayan gede sehingga isolasi suaranya nggak cukup bagus pada bagian pinggiran belakang. Tapi ya, so far untuk overall headset ini menurut gue masih lumayan bisa jadi rekomendasi gue buat kalian. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Dan apalagi headset ini udah multi-platform ya, jadi kalian bisa pakai di PC, di laptop, di smartphone, di PS4 ataupun di Nintendo Wii dan lain sebagainya. Jadi ini masih cukup oke lah menurut gua. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk produk ini, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah, udah gua taruh link pembeliannya, dan setiap pembelian menggunakan link tersebut itu akan menjadi dukungan atau support bagi channel QWERTY Komputer. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan ke kalian untuk produk dari Sades F-Power. Kalau misalnya produk ini belum cukup puas buat kalian, kalian bisa cek link yang nanti gue taruh di pojok sini. Itu rekomendasi yang lain untuk headset multi-platform yang juga mikrofonnya detachable. Dan kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan gue di video kali ini, kalian bisa lempar di kolom komentar di bawah. Nanti gue akan coba jawab sebisa gue. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe juga kalau misalnya belum. Dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak akan ketinggalan video-video gua yang akan datang. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and bye.